Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenalkan, saya sebagai moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 2 dengan judul presentase yaitu Hak Asasi Manusia. Di sini, saya beserta teman-teman saya ingin mempresentasikan materi hak asasi manusia. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Reski Utami dengan NIM M1B123001. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan definisi dan sejarah HAM. Hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak mencakup hak untuk hidup, kebebasan, keamanan, dan martabat. Sejarah HAM berawal dari perjuangan umat manusia untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar mereka. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi PBB pada tahun 1948 merupakan tonggak penting dalam sejarah HAM. Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang harus dilindungi tanpa diskriminasi. Berbagai konvensi dan perjanjian internasional lainnya kemudian mengembangkan dan memperkuat konsep HAM di seluruh dunia. Di Indonesia, perjuangan untuk menegakkan HAM juga memiliki sejarah panjang. Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan melindungi HAM. Berbagai peraturan dan lembaga penegak HAM telah dibentuk meskipun masih banyak tantangan dalam implementasinya. Baik, perkenalkan nama saya Ayusri Ningsi Putri dengan NIM M1B123002. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar HAM. Yang pertama, kesetaraan dan non-diskriminasi. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi adalah pondasi utama dalam sistem HAM. Semua orang memiliki hak yang sama tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, gender, atau status sosial. Setiap individu harus diperlakukan secara adil dan dihargai martabatnya. Yang kedua yaitu kebebasan dan otonomi. Setiap orang memiliki hak atas kebebasan dan otonomi pribadinya. Mereka bebas untuk menentukan pilihan hidup, mengekspresikan diri, dan menjalankan keyakinannya tanpa pengaruh pihak luar, selama tidak merugikan atau melanggar hak orang lain. Prinsip yang terakhir yaitu keadilan dan akuntabilitas. Prinsip ini menjamin bahwa setiap pelanggaran HAM akan ditindak dengan tegas. Semua pihak, termasuk pemerintah, harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka dan memastikan terciptanya sistem hukum yang adil. Sekian. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmaningsi dengan NIM M1B123009. Di sini saya sebagai pemateri ketiga, yaitu implementasi HAM di Indonesia. Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan dan melindungi hak asasi manusia bagi warganya secara konstitusional. Indonesia telah mengadopsi HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan turunannya. Selain di Indonesia, juga telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional sebagai konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, serta konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam implementasinya, pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai lembaga dan badan khusus untuk mempromosikan dan melindungi HAM seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia masih cukup besar, seperti masalah diskriminasi, pelanggaran hak kelompok minoritas, serta kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Berikutnya, tantangan dalam penegakan HAM. Yang pertama yaitu perbedaan budaya dan tradisi penegakan HAM. Seringkali dihadapkan dengan perbedaan budaya dan tradisi di berbagai negara. Apa yang dianggap sebagai pelanggaran HAM di suatu negara belum tentu dianggap demikian di negara lain. Hal ini menjadi tantangan besar dalam upaya menyatukan pemahaman dan standar global terkait HAM. Yang kedua yaitu tentang konflik kepentingan penegakan HAM.
seringkali berbenturan dengan kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan suatu negara. Pemerintah kadangkala mengabaikan atau mengaburkan isu HAM demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga independensi dan objektivitas penegakan HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu dengan NIM M1B123025. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep aturan hukum atau rule law. Konsep aturan hukum mengacu pada prinsip bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan semua warga negara, termasuk penjabat pemerintah, tunduk pada hukum yang sama. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada yang berada di atas hukum dan semua orang diperlakukan setara di hadapan hukum. Aturan hukum menekankan pentingnya kepastian hukum. Hukum harus dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Akuntabilitas. Pemerintah dan warga negara harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka berdasarkan hukum. Keadilan. Hukum harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Tujuan utama aturan hukum adalah melindungi hak-hak warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Aturan hukum juga menjadi landasan bagi negara demokratis yang menjunjung tinggi HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fail Akbar dengan stambuk M1B123035. Di sini saya sebagai pemateri kelima. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara HAM dan aturan hukum, terbagi menjadi 3. Yang pertama, fondasi hukum untuk HAM. Aturan hukum memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Hukum menciptakan aturan, proses, dan institusi yang menjamin pemenuhan perlindungan dan pemulihan dari pelarangan HAM. Yang kedua, akuntabilitas dan transparansi. Aturan hukum memastikan bahwa pemerintah dan individu bertanggung jawab atas tindakan mereka terkait HAM. Prinsip transparansi memastikan informasi publik dapat diakses memungkinkan pengawasan masyarakat atas penegakan HAM. Yang ketiga, kesetaraan di hadapan hukum. Aturan hukum menjamin setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Hal ini memastikan perlindungan secara adil dan tidak tunduk pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mungkin itu saja dari saya. Saya persilakan pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpianto dengan NIM M1B123039. Di sini saya sebagai pemateri ke-6 dan di sini saya akan menjelaskan apa peran pemerintah dalam menjamin HAM. Yang pertama, menegakkan undang-undang. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan undang-undang yang melindungi hak asasi manusia. Hal ini termaksud membuat aturan-aturan yang jelas dan adil, serta memastikan penegakan yang konsisten dan tidak memihak. Kedua, menyediakan layanan. Pemerintah harus menyediakan layanan publik yang menjamin pemenuhan HAM seperti sistem peradilan yang adil, layanan kesehatan yang terjangkau, dan pendidikan yang berkualitas. Ini akan memastikan akses yang sama bagi semua warga negara. Ketiga, menghormati dan melindungi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warganya. Hal ini termaksud mencegah pelanggaran HAM, menindak tegas pelaku, serta memulihkan dan memberikan kompensasi bagi korban. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Saya atas nama Andi Jovita Santi dengan NIM M1B123041 sebagai materi ke-7. Peran-peran masyarakat dalam menjaga HAM. Menjadi aktivis
HAM masyarakat dapat berperan aktif sebagai aktivis HAM dengan terlibat dalam organisasi atau gerakan yang berjuang untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak asasi manusia. Mereka dapat memperlakukan handokas pendidikan publik serta memantau dan melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi lingkungan mereka, menjunjung perdamaian sebagai bagian dari masyarakat. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keharmonisan di lingkungannya. Hal ini dapat dilakukan dengan saling menghormati perbedaan, menghindari konflik, dan menjadi tanda dalam persikapan toleran dan inklusif. Penolak diskriminasi masyarakat juga berperan pentingnya dalam penolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial, dengan mempromosikan kesetaraan dan keadilan masyarakat dapat memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati dan dilindungi lingkungan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Atasasa Padaling dengan Stanbook M1B123042. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan, pembahasan mengenai hak asasi manusia, HAM, dan aturan hukum menunjuk pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak-hak individu dan implementasi aturan hukum yang adil. Penegakan HAM yang kuat harus disertai dengan sistem hukum yang kokoh dan berfungsi dengan baik, sehingga dapat menjamin terpenuhi hak-hak dasar warga negara. Saran dapat diberikan adalah: pertama, pemerintah perlu memperkuat komitmen dan upaya dalam melindungi serta memenuhi HAM bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Hal ini dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas lembaga terkait, dan penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.